Gila lu, ini baru game 1 final IBL 2026 dan otak gua udah mau pecah nontonnya. Pelita Jaya versus Bogor Hornbill. Skor akhir 90-87 buat Pelita Jaya. Tapi lu lihat babak 1 sampai babak 3 nggak? Skornya minim banget. Seret, kenapa bisa sampai kepala 9? Karena overtime bos. Dan catat nih ya, ini adalah overtime pertama di babak final IBL sejak 2017. Kebayang nggak seberapa tingginya tensi di lapangan? Hornbill udah mimpin di kuarter 4, tapi PJ yang mentalnya udah kelas 1 berhasil nyolong game ini di PJ Arena. Pertanyaannya, kok PJ bisa menang padahal mainnya acak-acakan? Dan kenapa Hornbill yang mainnya rapi malah kehabisan bensin? Gue bakal bedah semua di sini. Taktik, statistik, sampai kesalahan-kesalahan kedua tim. Tanpa bullshit. Jangan di skip. Mari kita bahas. Kita mulai dari tuan rumah dulu, Pelita Jaya. Secara statistik, feed goal PJ itu sebenarnya jauh lebih enteng cari poin. Tembus 52%, bandingkan sama Hornbill yang cuma 43%. Tembakan 3 angka PJ juga di akhir laga unggul tipis, 38% berbanding 35%. Tapi gue mau jujur nih, tembakan 3 angka PJ di game ini sebenarnya buruk banget, nggak jalan. Bukan kayak PJ biasanya. Mereka main nggak solid, baik pas bertahan maupun nyerang. Jauh banget kualitasnya dibanding pas mereka ngebantai Dewa United di game 3 dan game 4 semifinal kemarin. Lalu, kenapa mereka bisa menang? Jawabannya simple. Perrin Buford. Lihat statistiknya di layar. 32 poin, 11 rebound, 9 assist. Lu gila ya? Hampir triple double di laga final. Lu inget kan selebrasi dia yang kayak begini? Itu apa artinya? Kalau tim lu butuh menang, telepon gua. Dan emang terbukti bos. Tapi ada tapinya nih. Skema Coach Dev ini sebenarnya udah kebaca banget sama Coach Cesar. Buford dibiarin terlalu leluasa memegang bola. Efeknya apa? Buford dikepung 3-4 pemain Hornbill. Makanya dia sampai bikin 7 kali turnover. Itu banyak banget buat pemain sekelas dia. Tapi ya itu hebatnya mental bintang. Di possession terakhir, kuarter 4, pas semua orang udah jantungan, Buford sukses nyamain skor jadi 76 sama. Game lanjut ke overtime. Tapi PJ menang nggak cuma karena Buford. Gua mau kasih apresiasi setinggi-tingginya buat dua pemain asing lainnya. Pertama, Jeff Whitey. Ini orang kokoh banget di pen area. Rebound dapet, defense oke. Dan puncaknya blok gila dia ke Daniel Wenas di detik-detik akhir pertandingan. Itu statement luar biasa dari Whitey yang seolah bilang selesai, game 1 punya kita. Kedua, Darius Morton. Fisiknya emang nggak terlalu tinggi besar kalau dibanding big man lainnya. Tapi lu lihat pas dia nahan gempuran Trevin Thibodeau. Gak geser sama sekali bos. Gila. Ditambah lagi tembakan 3 angka dia di saat api PJ udah mulai padam. Tiba-tiba langsung menyala lagi gara-gara Morton. Dia sukses ngantongin 17 poin, 4 rebound, 3 assist sebelum akhirnya fall out. Nah, sekarang gua mau kritik pemain lokal PJ. Pada kemana aja lu pada di babak pertama sampai babak 3? Gue lihat pemain lokal PJ mainnya kurang lepas, tegang. Brandon Jawato nggak sekonsisten game sebelumnya. Andakara Prastawa silent alias nggak berkutik sampai babak keempat. Dia dikunci mati, cuma bisa nembak 2 kali 3 point sepanjang game dan masuk 1. Tapi untungnya satu tembakan masuknya itu terjadi di babak overtime yang bikin PJ unggul 88-86. Vincent Kosasi sama Agassi Guantara sebenarnya optimal sampai dengan di kuarter 3 dan 4. Vincent dapat 6 poin, Agassi 7 poin. Tapi jujur, potensi mereka jauh lebih besar dari ini. Kesimpulan gue buat PJ, mainnya empuk banget di pen area. Defense-nya compang-camping. Tapi mereka beruntung punya pemain kelas 1 yang mental juaranya langsung keluar di momen krusial.
Sekarang kita bedah Bogor Hornbills. Berkali-kali gue bilang di video gue sebelumnya, ini tim adalah kuda hitam asli. Gak habis pikir gue sama tim ini. Gak ada takut-takutnya lawan PJ yang isinya pemain bintang semua. Taktik Coach Cesar sebenarnya berjalan lebih rapi daripada Coach Dev. Kolektivitas mereka luar biasa. 50% tembakan 2 angka masuk. Free throw tajam banget. 11 masuk dari 13 kali percobaan. Tembakan 3 angka mereka lancar dengan 12 kali masuk dari 34 kali percobaan. Pemain asing mereka bertiga kompak banget gempur pen area PJ. Trevin Thibodeau benar-benar nunjukin kenapa dia layak menjadi MVP 2026 ini. 22 poin, 10 rebound, 7 assist, hampir triple double. Stephen Brand juga gila, nyumbang 22 poin, 5 rebound, 9 assist. Tapi lu tahu nggak apa faktor Hornbill bisa main secair ini? Pemain lokal mereka step up, terutama Firdan Guntara. Main 18 menit, cetak 11 poin, 3 rebound, dan mainnya totalitas tanpa rasa takut. Gue langsung dejavu nonton kakaknya, Reza Guntara, pas ngancurin PJ di final 2023 kemarin. Firdan benar-benar mau jadi replika kakaknya di game ini. Tapi disinilah petaka itu datang. Intensitas Hornbill terlalu tinggi sampai berujung petaka. Dua pemain mereka fall out. Firdan Guntara harus keluar di waktu reguler. Pas masuk babak overtime, angin udah mulai bergeser ke PJ. Hornbill malah harus kehilangan Caleb Wesson yang juga fall out. Padahal Wesson lagi wangi banget dengan 14 poin dan 3 kali tembakan 3 angka krusialnya. Begitu Caleb Wesson keluar, Hornbill langsung kehilangan jangkar defense dan opsi serangan utama. Game 1 pun lepas dari genggaman mereka. Walaupun Morton dari PJ juga fall out, untung ada Brandon Jawato yang siap backup. Nah, apa yang harus diubah buat game 2 nanti? Buat Pelita Jaya, Coach Dev punya PR segunung. Defense harus dibenahi. Jangan empuk banget, terus cari opsi serangan lain. Jangan apa-apa dikasih ke Buford. Kalau Buford dikepung 4 orang lagi kayak kemarin, bisa bahaya buat PJ di game 2. Buat Bogor Hornbill, gua tahu semangat juang kalian itu nggak ada tandingannya di liga sekarang. Mirip banget pas kalian ngegulingin Satria Muda kemarin. Di game 2, kalian cuma butuh satu hal. Minimal ada satu pemain lokal lagi yang step up nemenin pemain asing kalian. Entah itu Anthony Erga, David Nuban, Firdan, atau Daniel Wenas. Dan tolong jagain foul trouble kalian. Jangan gampang fall out di momen krusial. Sekarang gue mau nanya sama para sobat basket yang nonton video ini. Menurut analisis kalian, kenapa Bogor Hornbill bisa kecolongan di game 1? Padahal udah mimpin di kuarter 4. Apa karena taktik Coach Cesar yang telat antisipasi? Atau murni karena petaka fallout pemain mereka? Tulis opini dan argumen kalian di kolom komentar. Kita debat sehat di sana. Jangan lupa buat like dan subscribe biar nggak ketinggalan update IBL tanpa filter. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.